Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lulu Mahira Ramdhani dengan NIM C241900015. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara mencari distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, serta faktor kondisi pada suatu spesies. Langkah pertama ialah menyediakan data yang akan diolah, dengan terlebih dahulu memblok seluruh data untuk diurutkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Untuk mengurutannya, klik Sort and Filter. Kemudian, pada Sort By, diklik jenis kelamin. Lalu, pada Order, diklik Z to A. Nah, datanya sudah sesuai kan? Lalu mencari N itu count, berarti jumlah data. Caranya sama dengan count, memblok data pada panjang total. Kemudian enter. Yang kedua ada max. Max itu dicari dari nilai maksimum panjang total. Caranya sama dengan max, datanya diblok, lalu enter. Lakukan hal yang sama untuk mencari nilai minimum. Yang ketiga ada wilayah. Untuk mencari wilayah itu sendiri ialah maksimum dikurangi minimum. Kemudian jumlah kelas. Jumlah kelas dicari dengan 1 ditambah 3,32 log N. Kemudian enter. Nah, dikarenakan jumlah kelas ini 8,1251 otomatis akan dibulatkan ke atas agar data yang masuknya itu seluruhnya terhitung menjadi 9. Lebar kelas itu sendiri rumusnya wilayah dibagi jumlah kelas. Untuk lebar kelas dibulatkan ke bawah menjadi 8. Jarak kelas itu sendiri memiliki rumus ialah lebar kelas ditambah dengan 1. 1 di sini berperan sebagai NST. Mengapa 1? Karena data dari NST itu sendiri bukan merupakan bilangan desimal. Langkah selanjutnya ialah mencari SKB yang ada pada komponen distribusi frekuensi panjang. SKB pertama sebanding dengan minimum. SKB kedua, SKB pertama ditambah dengan jarak kelas. Kemudian di bagian jarak kelas diberi SKA. Lebar kelas. Untuk lebar kelas sendiri memiliki rumus SKB dan sampai SKA, kemudian di enter dan juga drag sampai 9 kelas. BKB itu sendiri memiliki rumus SKB dikurangi 0,5 dikali NST. Setelah datanya didapatkan, lalu drag. Nah, ternyata agar tidak mengalami kesalahan, maka jangan lupa diberi string pada tanda NST, lalu drag. Untuk BKA itu sendiri rumusnya SKA ditambah 0,5 dikali dengan NST. Jangan lupa pada kolom NST ditambahkan string agar tidak mengalami error. Kemudian drag.
Nah, untuk BK itu sendiri, rumusnya sama dengan selang kelas. Tetapi yang berperan itu BKB dan juga BKA, bukan SKB dan juga SKA. Langkah selanjutnya ialah mencari titik tengah. XI itu rumusnya SKB ditambah SKA dibagi 2. Atau bisa juga BKB ditambah BKA dibagi 2. Lalu, drag data tersebut. Untuk mencari frekuensi total, langkah pertama ialah memblok 9 kolom. Kemudian, tulis frekuensi. Lalu, blok seluruh data untuk panjang total. Langkah selanjutnya sesuaikan dengan yang diminta oleh komputer, baik itu koma maupun titik koma. Lalu, blok SKA. Kemudian tutup kurung, lalu klik secara bersamaan, Ctrl, Shift, Enter. Maka nilai frekuensi akan didapatkan. Itu tersebut merupakan penampakan daripada tabel distribusi frekuensi panjang total. Setelah didapatkan tabel distribusi frekuensi, kemudian buat tabel dengan cara mengklik Insert, pilih Insert Column, dan pilih kolom 2D kolom. Langkah selanjutnya ialah dengan mengklik kanan pada bagian grafik untuk memasukkan data. FI total itu sendiri untuk data sumbu Y. Sedangkan untuk SK merupakan data untuk sumbu X atau horizontal. Maka akan didapatkan penampakan seperti pada gambar. Langkah selanjutnya ialah mengedit format tersebut sesuai dengan format yang diminta, seperti halnya menghilangkan chart title, menambahkan axis title, kemudian atur huruf pada grafik tersebut menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian setelah itu, format yang ada dalam grafik tersebut dirubah seperti halnya pada fill dipilih no fill, pada line dipilih solid line. Begitupun untuk sumbu X. Kemudian pada bagian axis title, berikan judul. Pada sumbu Y ialah frekuensi dengan satuan individu. Sedangkan pada sumbu X itu sendiri diberi judul selang kelas dalam satuan milimeter. Setelah grafik tersebut sesuai dengan format yang diminta, maka grafik tersebut boleh dirubah warna histogramnya, baik itu menjadi warna biru maupun menjadi warna hitam. Tetapi sesuai dengan format IPB biasanya menggunakan warna hitam. Setelah perubahan warna tersebut, atur letak grafik agar terlihat rapi. Kemudian, setelah diatur, tidak lupa pada bagian atas grafik diberi judul berupa distribusi frekuensi panjang total. Setelah mencari distribusi frekuensi panjang, langkah selanjutnya ialah
Menentukan hubungan panjang bobot pada ikan. Langkah pertama ialah dengan mencari log panjang. Caranya sama dengan log dikali dengan panjang total tersebut, kemudian drag data. Begitupun pada berat dilakukan hal yang sama dengan menggunakan rumus sama dengan log dikali W, kemudian drag data tersebut. Setelah semuanya selesai dicari, lalu sesuaikan angka tersebut di mana format untuk angka itu sendiri 4 angka di belakang koma. Setelah didapatkan nilai logaritmanya, maka langkah selanjutnya mencari pola pertumbuhan total, yang mana yang pertama itu dicari X. Caranya sama dengan sum dikali dengan banyaknya log L pada data. Kemudian, untuk mencari sigma daripada Y itu sendiri sama dengan sum dikali log W. Karena di sini dijadikan pemisalan. Log L itu sebagai dengan X, sedangkan log W itu sebagai Y. Langkah selanjutnya mencari X kuadrat. Caranya sama dengan sum SQ, lalu blok data log L secara keseluruhan. Lakukan hal yang sama untuk mencari jumlah Y kuadrat. Tetapi untuk jumlah Y kuadrat itu sendiri, yang di bloknya itu merupakan data dari log W. Langkah selanjutnya ialah mencari X, Y. Rumusnya sum produk dalam kurung log L, kemudian titik koma log W, tutup kurung, lalu enter. Langkah selanjutnya mencari X bar. X bar itu sendiri rumusnya sama dengan average, lalu blok data untuk log L. Sedangkan untuk Y bar itu sendiri, average, buka kurung, blok seluruh data log W, kemudian tutup kurung dan juga enter. Untuk jumlah N itu sendiri, rumusnya sama dengan count, lalu blok data untuk panjang total, maka akan didapatkan jumlah data secara keseluruhan. Kemudian langkah selanjutnya ialah mencari nilai B atau intercept. Untuk nilai B itu sendiri sama dengan dalam kurung sigma XY dikurangi buka kurung 2 kali 1/n tutup kurung dikali sigma X dikali sigma Y tutup kurung 2 kali dibagi dalam kurung X kuadrat dikurangi
buka kurung 2 kali, 1 per N, tutup kurung, dikali buka kurung sigma X kuadrat, tutup kurung 2 kali. Kemudian enter. Kemudian, langkah selanjutnya ialah mencari nilai A atau slope. Untuk mencari nilai A, rumusnya Y bar dikurangi buka kurung B dikali dengan X bar, lalu tutup kurung dan enter. Karena untuk A itu sendiri dimintanya antilog, maka A sendiri akan dipangkatkan 10 pangkat A atau 10 pangkat min 3,7. Didapatkan hasil sebesar 0,00194. Untuk nilai A itu sendiri, maka dibulatkan menjadi 0,002 karena yang diminta 4 angka di belakang koma. Untuk rumus W itu sendiri ialah AL pangkat B, maka dapat dijabarkan 0,002 L pangkat 2,4246. Dapat disimpulkan bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang maka akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4246. Langkah selanjutnya ialah membuat tabel sidik ragam, di mana nilai DBR itu sama dengan 1, untuk DBS ialah N dikurangi 2. Berarti pada data di sini 140 dikurangi 2 hasilnya 138. Sedangkan untuk DBT N dikurangi 1 yang hasilnya 139. Kemudian untuk mencari jarak JKR menggunakan rumus sama dengan B dikali buka kurung 2 kali sigma XY dikurangi buka kurung 2 kali 1 per N tutup kurung dikali sigma X lalu dikali sigma Y tutup kurung sebanyak 3 kali. Lalu enter. Langkah selanjutnya, mencari JKT terlebih dahulu. Untuk mencari JKT itu sendiri, memiliki rumus sigma Y kuadrat dikurangi buka kurung 2 kali 1 per N tutup kurung dikali buka kurung Y pangkat 2. Kemudian tutup kurung 2 kali, lalu enter. Untuk mencari JKS itu sendiri, rumusnya JKT dikurangi dengan JKR, lalu enter. Kemudian, sesuaikan dengan
aturan yang diminta, yaitu 4 angka di belakang koma. Langkah selanjutnya ialah mencari nilai KTR. KTR itu sendiri rumusnya JKR dibagi dengan DBR. Untuk KTS rumusnya JKS dibagi dengan DBS. Langkah selanjutnya ialah mencari F hitung. Rumus untuk F hitung ialah KTR dibagi dengan KTS. Untuk F tabel rumusnya itu FINV buka kurung (0,05). Mengapa 0,05? Karena itu tuh menyatakan probability, sedangkan kenyataannya atau kebenarannya sebesar 95% dan kesalahannya sebesar 5%. Makanya probability-nya itu 0,05. Kemudian titik koma DBR, lalu titik koma DBS, lalu tutup kurung dan enter. Lalu sesuaikan dengan aturannya, yaitu 4 angka di belakang koma untuk tiap masing-masing dari nilai. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Oleh karena itu, maka dia akan tolak H0, atau dengan kata lain akan menerima H1. Kesimpulannya, maka panjang pada pertumbuhan ikan tersebut dipengaruhi oleh bobot. Kemudian langkah selanjutnya ialah uji T. Untuk uji T sendiri, data yang dicari itu mengenai simpangan baku. Untuk mencari rumus simpangan baku itu sendiri ialah sama dengan KTS dibagi dengan buka kurung X kuadrat dikurangi buka kurung 2 kali 1/n, lalu tutup kurung, kemudian dikali dengan X pangkat 2, lalu tutup kurung 2 kali. Langkah selanjutnya ialah mencari ragam. Rumusnya itu SQRT buka kurung, kemudian SBI pangkat 2, lalu enter. Langkah selanjutnya ialah mencari T hitung. Untuk T hitung itu sendiri merupakan nilai mutlak, yang mana ketika dalam Excel nilai mutlak itu dirumuskan dengan ABS buka kurung 2 kali, kemudian B dikurangi dengan 3, kemudian tutup kurung dibagi dengan SBI, kemudian tutup kurung lalu enter. Untuk T tabel sendiri, rumusnya itu mirip dengan F tabel, di mana T tabel itu sendiri rumusnya TINV buka kurung 0,05 yang merupakan probability atau kemustahilan, lalu titik 2 DBS.
Kemudian tutup kurung lalu enter. Lalu atur agar angkanya 4 angka di belakang koma. Dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yang artinya dia itu tolak H0 atau terima H1. Jadi, panjang dari suatu pertumbuhan ikan tersebut dipengaruhi oleh bobot. Atau, dengan kata lain, pertumbuhan tersebut dinamakan dengan alometrik. Langkah selanjutnya ialah membuat grafik yang dimulai dari insert, kemudian scatter, kemudian select data dengan cara mengklik kanan pada bagian grafik tersebut. Lalu, untuk sumbu X itu sendiri digunakan panjang total sebagai itemnya. Sedangkan untuk Y sendiri menggunakan Z sebagai itemnya. Maka akan didapatkan kenampakan seperti pada gambar. Lalu, sesuaikan format tersebut sesuai dengan yang diminta, seperti halnya menghilangkan chart title, kemudian menambahkan axis title, kemudian tambahkan trend line, dan juga pilih option trend line, pilih power, kemudian checklist bagian display ekuasi dan juga display E squared untuk menyatakan persamaan nilai Y dan juga R pangkat 2. Kemudian atur format tersebut seperti halnya menambahkan warna hitam pada garis trend line. Setelah format tersebut disesuaikan dengan aturan yang diminta, maka terdapat kenampakan grafik dari suatu data tersebut. Lalu, atur data tersebut agar lebih jelas. Kemudian, jangan lupa beri judul pada bagian atasnya, yang merupakan hubungan panjang bobot total. Langkah selanjutnya ialah mencari faktor kondisi dari data yang telah diberikan. Adapun tabel yang harus dipersiapkan dalam faktor kondisi tertera. Kemudian, langkah selanjutnya ialah blok data faktor kondisi tersebut agar lebih memudahkan dalam proses perhitungan FK rataan. Caranya dengan mengubah panjang total dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, untuk nilai SKB, SKA, dan SK itu sendiri sama halnya dengan distribusi frekuensi panjang total. Jadi langsung saja copy dan juga paste value. Dan juga untuk nilai frekuensi total jumlahnya sama. Maka dari itu tinggal mengcopy saja. Lalu langkah selanjutnya ialah mencari faktor kondisi. Faktor kondisi itu sendiri memiliki rumus ialah W dibagi dengan nilai A, tak lupa untuk A tersebut diberi tanda string agar tidak mengalami error ketika data tersebut diblok. Kemudian dikali dengan L pangkat B. Begitupun dengan B yang diberi string. Mengapa rumus tersebut demikian? Karena seperti penjelasan sebelumnya, pertumbuhan tersebut termasuk ke dalam alometrik, yang mana
tolak H0 dan juga terima H1. Setelah selesai, maka enter. Kemudian, drag data tersebut untuk mendapatkan FK secara keseluruhan. Lalu atur agar angka di belakang koma menjadi 4. Langkah selanjutnya ialah mencari FK rataan. Untuk mencarinya, yaitu cukup dengan menambahkan faktor kondisi pada masing-masing bobot ikan. Tetapi di sini tuh masalahnya kita tidak mengetahui secara langsung berapa saja dan tidak bisa juga langsung diblok per datanya. Oleh karena itu, maka untuk faktor kondisi tersebut diberi warna sebagai penanda. Pemberian warna ini tersebut disesuaikan dengan selang kelasnya. Lakukan pewarnaan tersebut sampai pada data ke 176 sampai 184. Mengapa pewarnaan tersebut harus dilakukan? Agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses perhitungan faktor kondisi rataan. Setelah seluruh data tersebut diberi warna berbeda, langkah selanjutnya ialah menghitung FK rataan. Rumusnya ialah average dikali dengan faktor kondisi untuk masing-masing pewarnaan. Kemudian jangan lupa pada average tersebut diberi tanda string agar memudahkan dalam proses perhitungan. Lakukan perhitungan average tersebut hingga akhir, yaitu hingga pada data 176 sampai 184. Setelah data FK rataan ditemukan, maka langkah selanjutnya mencari standar deviasi pada masing-masing FK rataan tersebut. Untuk mencari standar deviasi, rumusnya STDFI dalam kurung blok per masing-masing selang kelas. Lalu, gunakan string seperti halnya pada FK rataan. Lakukan perhitungan STDFI ini secara keseluruhan sampai pada data 176 sampai 184. Kemudian, setelah data STDFI tersebut ditemukan, maka langkah selanjutnya ialah membuat grafik dengan mengklik Insert, kemudian Scatter, lalu select data dengan cara mengklik pada bagian grafik tersebut di sebelah kanan, lalu masukkan data yang diminta. Untuk sumbu X itu sendiri diminta selang kelas. Sedangkan untuk sumbu Y itu sendiri, item yang diminta FK rataan. Lalu klik OK, maka akan didapatkan gambar seperti pada penampakan. Nah, langkah selanjutnya itu ialah tambahkan axis title, kemudian error bus. Pada error bus ini sendiri, garisnya tersebut terdapat vertikal dan juga horizontal. Sedangkan untuk garis horizontalnya bisa dihapus. Kemudian, pada error bars tersebut, direction-nya boot, and style-nya cap, kemudian custom, lalu specify value. Langkah selanjutnya ialah setelah memencet specify value, maka pada bagian positif ditambahkan STDFI. Dan begitu pula pada sumbu negatif ditambahkan STDFI.
Kemudian setelah itu tekan tombol OK. Maka gambar pada grafik tersebut berubah penampakannya. Lalu langkah selanjutnya ialah format tersebut ubah sesuai dengan yang diminta, seperti halnya pada bagian chart title dirubah menjadi FK total. Kemudian pada garis vertikal, fill-nya dirubah menjadi no fill dan juga line-nya dirubah menjadi solid line. Begitu pula pada bagian horizontal. Kemudian pada latar grafik tersebut, fill tersebut dihilangkan dan juga bordernya dihilangkan agar sesuai dengan format yang diminta. Langkah selanjutnya, rubah tulisan tersebut menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian, beri judul pada grafik tersebut dengan axis title di bagian horizontal berupa selang kelas dengan satuan milimeter. Sedangkan untuk axis title pada sumbu Y diberikan judul faktor kondisi rataan, yang mana satuannya itu merupakan individu. Setelah pembuatan grafik tersebut selesai, maka atur kenampakan grafik tersebut, baik itu diperbesar maupun diperkecil, dan juga sesuaikan dengan tata letaknya. Oke teman-teman, ternyata pembuatan distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi telah selesai dilakukan. Ini merupakan gambaran daripada masing-masing item. Nah, ini sendiri tuh hanya berupa totalnya saja, sedangkan bisa ditambahkan dengan kita mengkategorikan per jenis kelamin. Jadi nantinya terdapat 3 grafik pada masing-masing item tersebut, baik di distribusi, hubungan panjang bobot, maupun faktor kondisi.